Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bis sunnatihi ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة وإياكم والمحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala karena pada malam hari ini Allah senantiasa mencurahkan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa beribadah kepada beliau di malam hari ini dengan menuntut ilmu agama. Karena mempelajari ilmu agama ini adalah bentuk ibadah kepada Allah. Karena seorang muslim kalau seandainya dia ingin menuju Allah, berhijrah, karena hijrah itu tidak hanya dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Hijrah itu hakikatnya adalah perpindahan, Pak, perubahan. Seseorang ingin berubah dari kegelapan, kelalaian, kemaksiatan. Dia ingin pindah, berubah menjadi orang-orang yang taat, penuh dengan cahaya ilmu, cahaya keimanan, cahaya Al-Quran dan Sunnah. Maka seorang yang berhijrah kepada Allah mestilah memulai hijrahnya dengan menuntut ilmu agama. Kenapa orang yang hijrah itu mesti menuntut ilmu agama? Karena tanda Allah inginkan kebaikan bagi dirinya adalah ketika orang tersebut mau belajar ilmu agama. Rasul mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, hadis muttafaqun alaih, sering kita dengar Bapak Ibu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang apabila Allah menginginkan pada dirinya kebaikan, maka orang itu dibikinnya faham, mau belajar ya terhadap ilmu agama. Jadi ilmu apa saja kita yang mau hijrah ini, Pak? Maka para ulama menjelaskan ya, yang pertama ilmu akidah, ilmu tauhid, sehingga seorang itu bisa menjauhinya dan membentengi diri dan keluarganya daripada perbuatan syirik, sehingga dia bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua ilmu fikih ya, fikih yang berhubungan dengan ibadah yang dia lakukan sehari-hari, mulai dari wudu, ya, salat, ya, mulai dari perbuatan yang dia tidak tinggalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Ini fikih, ya. Fikih ibadah namanya. Kemudian yang ketiga mempelajari ya cara membaca Al-Quran dengan baik, tajwid atau tahsin Al-Quran. Kenapa? Karena sumber hidayah itu adalah Al-Quran. Maka orang itu harus ada waktunya, Pak. Dia harus sediakan waktunya dalam sepekan itu 7 hari itu harus ada sehari minimal, ya Bang ya, majelis Al-Quran. Jangan hanya kajian sepekan sekali lah, udah cukup, ya kan? Kemudian jadi Syekhul Islam habis itu kan nggak bisa, ya Pak ya. Jadi harus ada jadwal Bapak sekalian. Jadi belajar itu, Pak, bukan hanya pondok, Pak. Kita ini juga disuruh belajar walaupun sudah bapak-bapak, nenek-nenek ya, kakek-kakek. Maka masih ada anjuran untuk belajar.
Harus kita sediakan waktu kita mempelajari Al-Quran, kemudian mempelajari bahasa Al-Quran mulai dari nol aja, bahasa Arab dari nol. Kenapa Pak? Karena Allah menurunkan Al-Quran berbahasa Arab. Coba kita buka Al-Quran surah Yusuf ayat yang ketiga. Apa bacanya? Apa bacaannya Pak? Allah berfirman, Allah mengatakan, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya anzalnahu, kami telah menurunkannya, ini kembali kepada Al-Quran. Qur'anan, Al-Quran Arabiyyan, yang berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, supaya kalian bisa memahaminya. Umar Ibn Khattab mengatakan, Sayyiduna Umar Ibn Khattab mengatakan, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena sesungguhnya dia adalah bagian dari agama kalian. Iya, karena Al-Quran sumber agama, sumber Islam itu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran pakai bahasa Arab, Sunnah juga. Para ulama kita banyak orang Arab, kitab-kitab mereka berbahasa Arab. Jadi harus ada Pak, satu hari kita belajar bahasa Arab. Jadi satu hari belajar tauhid, satu hari fikih, satu hari Al-Quran, satu hari belajar bahasa Arab. Walaupun nggak full kayak anak sekolah, masuk jam 7 keluar habis zuhur. Walaupun nggak Pak ya, iya sehari itu mungkin 2 jam. Tapi nggak ada yang ngajar Pak Ustadz. Banyak media sekarang Pak. Iya, media sosial kita gunakan. Nah, jangan HP-nya untuk nonton India aja Pak ya. Dan itu nggak boleh gitu ya. Gunakan HP kita ya untuk nonton channel-channel ya. Ada pengajian banyak tentang akidah Ustaz-Ustaz Ahlussunnah. Kemudian pengajian bahasa Arab pun ada. Kalau bahasa Arab Pak, saya sarankan Bapak mulai dengan mengkaji buku judulnya untuk nahwu Pak ya, Al-Muyassar. Nah, itu ada kayak kajian Ustaz Abdul Tausikal itu di channel YouTube-nya, ya kan? Nah, ada apa nama channel itu, Romo siapa lupa saya. Itu ada itu. Nah, kalau setelah selesai itu masuk Mukhtarat kalau bisa. Kalau selesai itu Al-Ajurmiyah. Sampai hendaknya kita semua ini belajar Alfiyah gitu Pak. Nah, sehingga kita baca Al-Quran paham kita maknanya, ya kan? Nah, sehingga ketika kita baca bacaan sholat kita paham, ya Pak ya. Karena seluruh bacaan sholat kita pakai bahasa apa Pak? Ya, bukan bahasa India Pak ya, bahasa Arab. Maka untuk itu kita mesti ya belajar bahasa Arab. Harus ada waktu kita Pak. Ya, seperti itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini nggak tahu Pak kapan ajal kita. Jangan sampai Allah tanya kita ya, kamu kan sudah tahu Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, masa dalam sehari itu berapa jam Pak? 24 jam ya Pak ya, sehari semalam. Kok nggak ada 1 jam kamu nggak belajar? Takut kita kelak di akhirat ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah ingin lihat itu Pak bukan hasilnya. Kita belajar bukan nak jadi ahli bahasa Arab, tidak. Kita belajar Pak untuk apa? Untuk beribadah. Karena belajar ini nilainya ibadah. Walaupun nggak paham Pak, nggak apa-apa, paksakan aja. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib ya, kita kembali melanjutkan kajian kita. Masih berkenan masalah akidah ini ya, masalah tabarruk ya. Kitab At-Tabarrukul Masyru'u wal Mamnu'u. Tabarruk yang disyariatkan dan yang dilarang. Kita masih pembahasan tentang kitab-kitab ya, karya-karya ulama yang menjelaskan ya masalah tabarruk ini, yang berkaitan dengan judul tabarruk ini. Kemudian beliau melanjutkan, qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain. Berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah yaitu Asy-Syaikh ya Safwat Nuruddin rahimahullahu taala. Semoga Allah berikan manfaat bagi kita dari ilmu beliau ini dan Allah berikan pahala buat beliau. Kemudian kata beliau, haza wali Syekh Ahmad Abdurrahman Al-Banna As-Sa'ati. Kemudian ada buku ya, kitab yang ditulis oleh Syekh Ahmad Abdurrahman Al-Banna As-Sa'ati.
walidu muassisi Jama'atil Ikhwanil Muslimin. Orang tua ayah dari pendiri Jamaah Ikhwanul Muslimin yang bernama Syekh Hasan Al-Banna. Jadi Syekh Hasan Al-Banna ini kan Jamaah Ikhwanul Muslimin. Kalau Jamaah Ikhwanul Muslimin ini Pak sudah ditahzir ya oleh para ulama, terkhusus Hay'atu Kibaril Ulama di Arab Saudi. Ya bahwasanya mereka ini terdapat penyimpangan ya. Namun ayahnya enggak. Nah, ayahnya ulama Ahlus Sunnah. Ya. Ayahnya Syekh Hasan Al-Banna ini yaitu Syekh Ahmad Abdurrahman Al-Banna As-Sa'ati, itu seorang ulama Ahlus Sunnah gitu. Dia memiliki, kata beliau, kitabun ya fadzu faridin fi babihi. Dia memiliki kitab yang sangat mengagumkan gitu. Ini pujian fadzu farid, itu artinya kitab yang enggak ada tandingannya lah, itu pujian beliau ya. Syekh penulis kitab ini terhadap buku tulisannya ayahnya Syekh Hasan Al-Banna ini. Jadi judul kitabnya itu adalah Al-Fathur Rabbani Tartibu Musnadi Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani. Jadi kitab tebal Pak, sampai 20 jilid. Jadi kitab yang beliau tulis ini Pak, beliau menyusun ulang Pak ya, menyusun ulang kitab hadis Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal yang orang-orang menyandarkan mazhab Hambali kepada beliau, itu ya pemimpinnya Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu imam 4 mazhab ya Pak ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ini Bapak Ibu sekalian punya kitab judulnya Al-Musnad, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kitab musnad beliau ini Pak disusun ulang gitu, ditartibkan ya, penomorannya dirapikan kembali oleh Syekh Ahmad Abdurrahman Al-Banna As-Sa'ati ini. Nah, beliau tulis judul kitabnya, kitab hasil beliau merapikan kembali ya kan, tulisannya Imam Ahmad ini, kitab Al-Musnadnya Imam Ahmad ini dengan judul Fathur Rabbani Tartibu Musnadi Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani gitu. Kemudian setelah itu beliau buat syarahnya Pak, tidak hanya matannya, tidak hanya isi kitabnya yang beliau atur ulang, yang beliau tertibkan lagi, yang beliau tulis kembali gitu ya. Namun beliau buat syarahnya, keterangannya, hukum-hukum fikih yang diambil pelajaran-pelajaran dari hadis itu Pak. Dengan judul kitab Ghayatul Amani. Ada ulama yang mengatakan ini kurang tepat ya. Yang tepatnya adalah Bulughul Amani judulnya. Fi Syarhil Fathir Rabbani Tartib Musnadi Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani. Nah, beliau syarah lagi gitu. Wakilahuma, dan kedua kitab ini baik matan dan syarahnya li Syekh Ahmad ya, li Syekh Ahmad Abdurrahmani Al-Banna. Itu adalah tulisan karangan daripada Syekh Ahmad Abdurrahman Al-Banna, ayah daripada Hasan Al-Banna ini ya. As-Sa'ati itu nama beliau. Kemudian berkata penulis kitab ini, Syekh Safwat Nuruddin ini, Safwat Nuruddin ya, memuji daripada beliau ini ya, ayah daripada Syekh Hasan Al-Banna ini. Kata beliau, wa huwa nasirun lil aqidati salafiyyati. Beliau adalah penolong akidah salafiyah, yang menyebarkan akidah salaf gitu ya. Syekh ini ya, Syekh Ahmad Abdurrahman Al-Banna ini. Walahu fil kitabi kalamun nafizun. Walahu fil kitabi kalamun nafisun fi maudu'ina haza. Dan di dalam kitab ini, kitab Fathur Rabbani beliau itu dan syarahnya ini, Bulughul Amani itu, terdapat perkataan yang berharga, nafis itu berharga ya. Fi maudu'ina haza, yang berkaitan dengan pembahasan kita ini tentang apa Pak? Tentang tabarruk. Jadi beliau bahas juga pembahasan tentang tabarruk dalam kitab tersebut yang dinukilkan oleh penulis ya. Ra'aitu an anqulahu binassihi minal juz' salis. Dan aku melihat itu nukilan yang sangat bagus sehingga beliau menukilkannya secara teksnya. Nas itu maksud di sini teksnya. Minal juz'i salis, dari juz yang ketiga, wal juz'i tsani asyara, dan juz yang ke-12. Jadi pada kitabnya Syekh Ahmad Abdurrahman Al-Banna ini, ayah Hasan Al-Banna ini, berkaitan dengan tabaruk itu dinukil lagi oleh beliau, yang terdapat pada juz yang ketiga dan juz yang ke-12 ya.
Ini kan masih berkaitan tentang kitab-kitab tentang tabaruk nih Pak ya, pembahasan kita malam hari ini. Rahimatul ya tulu dzalikal kalam ya, walaupun panjang pembahasan beliau tentang tabaruk pada juz yang ketiga dan 12 itu, wa ma'a ya anna ba'dahu sayatakarraru ba'd ya, dan sebagiannya itu beliau ulang pembahasannya. Illa annani amilun an yattali an-nasu 'alal haqqi bi kalamin 'alimin mu'asirin aghfalan nasu kutubahu wa ilmahu al-jalila. Memang ada pembahasan yang terulang gitu ya, karena biasa ya, kadang kalau kitab yang panjang itu terkadang penulisnya sudah bahas suatu pembahasan namun diulang lagi, itu terkadang biasa Pak. Dalam Sahih Al-Bukhari saja ada hadis terkadang sama matan beliau ulang lagi, tidak jadi mengapa. Namun ya, tujuan beliau menukilkan perkataan beliau ini, beliau pingin manusia itu ketika memutolaah ya, membaca ulang ya, dia bisa mengambil kebenaran yang ada pada perkataan daripada beliau di kitabnya ini ya, karena beliau adalah seorang alim muasir ya, ulama muasir. Muasir itu kalau bahasa kita Pak, ulama kontemporer ya, ulama sekarang gitu. Sehingga apa? Karena kebanyakan orang Pak, kata beliau, aghfalan nasu kutubahu, banyak orang itu yang lalai terhadap kitab-kitab beliau yang bagus gitu. Karena beliau tidak populer, maka beliau ingin supaya orang itu tahu dengan beliau ini. Pokoknya Syekh Ahmad ya, Abdurrahman Al-Banna ini adalah seorang ahlu sunnah, meskipun anaknya jatuh kepada hizbiyah gitu ya. Namun beliau enggak ya, beliau ahlu sunnah gitu. Sehingga orang itu enggak lalai terhadap buku beliau, wa ilmahul jalilah, dan juga tidak lalai terhadap ilmu beliau yang luar biasa, yang agung ya. Kenapa jarang Pak ada ulama yang bisa mensyarah Al-Musnad. Jadi kitab Musnad Imam Ahmad itu tebal, Bapak bisa men-searchingnya itu di internet. Iya. Ada sekarang itu aplikasi terjemahan hadis ya, ada hadis, ada terjemahannya kitab 9 imam. Tahu nggak Pak? Ada di HP itu Pak, itu bagus. Namun ada yang premiumnya itu berbayar Pak. Jadi kalau Bapak punya HP bagus, kalau kita gunakan untuk kebaikan tentu bagus ya. Masukkan itu program hadis 9 imam itu kan. Itu ada nanti Pak Musnad Imam Ahmad. Nah, itu kalau nggak salah 15 jilid lah gitu ya, kalau Imam Ahmadnya. Kemudian disyarah itu Pak, kitab hadis yang panjang 15 jilid itu Pak. Ya kan, kita aja kapan selesainya kalau dibaca Pak ya, bertahun-tahun itu. Ya. Nah, kecuali kita baca dari pagi sampai sore lanjut lagi sampai subuh lagi, itu butuh tahunan juga Pak. Ya kan, itulah ilmu itu luas sekali gitu. Itu yang disyarah oleh beliau. Sehingga beliau itu memuji ya Syekh Ahmad Abdurrahman Al-Banna ini karena luar biasa ilmu beliau. Kemudian kata beliau, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wal kitabu wa muallifuhu yahtajani ila ta'rifi musannifin wa tarjamatin wafiyatin. Kitab yang beliau tulis ini Pak tentang ya, ada masalah tabaruk di dalamnya ini, namun ini kitab syarah hadis ya Pak ya, kitab yang panjang ya. Dan penulisnya itu mereka berdua ini butuh untuk pengenalan ya terhadap pengarang, karena orang banyak nggak tahu terhadap beliau ini gitu. Jadi menurut penulis kitab ini butuh untuk dikenalkan, dita'arufkan gitu ya, dita'rifkan, dikenalkan gitu. Kemudian butuh dibuat biografi lengkap beliau, karena banyak orang nggak kenal dengan ulama ya Pak ya. Siapa nama ulama itu ya kan, kapan dia lahir, di mana tinggalnya. Nah, terkadang ulama 4 mazhab pun terkadang banyak juga yang nggak tahu ya Pak ya. Imam Abu Hanifah, siapa nama aslinya? Itu bukan Abu Hanifah, itu kunyah beliau ya Pak ya. Nah, siapa nama aslinya? Siapa yang tahu Pak? Ya, Imam Abu Hanifah, siapa nama asli beliau? Nah, kalau ada yang tahu Pak, jangan nengok apa ya Pak ya, dengan nengok Google ya. Syaratnya jangan nengok Google, dari Google kan tinggal nengok B ya. Siapa yang tahu Pak? Imam Abu Hanifah itu kunyahnya itu, ya, bukan nama aslinya. Siapa yang tahu Pak? Imam Abu Hanifah nama asli beliau siapa Pak?
Kalau ada yang tahu nanti insyaallah ya Jambi Bertoin ngasih hadiah door prize Pak, reward ya insyaallah. Siapa Bang? Ya, iya. Fadal lagi. Nama asli Imam Abu Hanifah. Kita mulai dari ulama keren aja yang banyak ilmu, ahli fikih ya, Imam 4 mazhab itu. Iya. Siapa Pak? Pak Fadal Bang, Pak? Abdullah enggak. Enggak benar Pak ya. Kurang tepat alias salah ya. Siapa Pak? Jadi tidak dapat hadiah nih Pak. Iya, nama beliau adalah Nu'man namanya. Nu'man bin Sabit. Nah, nama ayahnya Sabit. Jadi nama beliau itu adalah Nu'man. Ya, iya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nu'man bin Sabit Abu Hanifah. Nah, jadi memang penting Pak ya kita juga ya mengenal, mempelajari. Kalau kita nggak punya bukunya Pak, ya minimal kita masuk ke Wikipedia lah Pak. Mungkin ada terjemahannya. Kalau saya Wikipedia berbahasa Arab gitu ya, itu lengkap. Tapi mungkin sudah ada ya. Daripada kita hanya banyak baca berita sekarang, berita caleg ya, berita cawapres ya, nggak apa-apa kita searching juga biografi Imam Abu Hanifah. Nah, itu ada itu biasanya. Bahasa Indonesia pun ada saya kira itu Pak. Ya kan biografi Imam Malik bin Anas. Ya kan biografi Imam Muhammad bin Idris. Jadi Imam Syafi'i itu bukan nama beliau Syafi'i, bukan, namanya Muhammad itu. Ayahnya Idris, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Imam Ahmad memang asli nama beliau adalah Ahmad. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mesti tahu kita Pak ya. Ulama-ulama besar itu kita mesti tahu karena mereka ada idola kita. Banyak anak-anak kita sekarang Pak, idolanya orang-orang non muslim, pemain bola gitu. Maka tugas kita memperkenalkan ulama kita, itu idola kita, itu orang soleh, alim ya Pak ya. Hafal Al-Quran. Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Al-Quran, Masya Allah ya kan. Imam Abu Hanifah Pak, pendebat yang handal, yang didebatnya orang ateis, orang yang anti Tuhan. Itu kalau berdebat dengan Imam Abu Hanifah, insya Allah masuk Islam dia ya. Ya hujahnya akan dikalahkan dengan ilmu beliau, ya kan. Karena beliau itu dikenal juga dengan Imam Ahlu Ra'yi. Memang ra'yunya hebat, logikanya mantap gitu ya. Jadi kalau main logika dengan Imam Abu Hanifah nggak bisa gitu ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena mereka orang soleh ya, orang-orang terkenal ya, para ulama kita. Jadi mesti kita tahu Pak ya, kita dulu tahu. Nah, kemudian kita perkenalkan ke anak-anak kita. Banyak sekarang Pak buku-buku itu banyak ya, buku tentang biografi para ulama itu banyak. Ya. Maka kita mulai dengan Rasul dulu Pak. Kita perkenalkan tentang Sirah Nabawiyah itu. Harus ada Pak di rumah kita buku Sirah Nabawiyah. Ya, minimal terjemahannya Pak. Yang bagus itu yang ditulis oleh Syekh Al-Mubarakfuri itu. Nah, itu bagus itu. Ar-Rahiqul Makhtum itu judul Arabnya. Karena buku itu Pak pernah oleh Raja Faisal dulu, ya Raja Saudi yang lama gitu ya. Pernah membuat sebuah kayak lomba gitu Pak ya, musabakoh gitu. Karena musabakoh itu kalau bahasa kita lomba ya. Musabakoh atau lomba menulis Sirah Nabawiyah, menulis sejarah Nabi. Ternyata pemenangnya beliau juara satunya. Orang India Pak, bukan orang Arab beliau itu. Syekh ya, Sofiur Rahman namanya, Al-Mubarakfuri. Judul kitab aslinya Ar-Rahiqul Makhtum gitu ya. Kemudian sudah diterjemahkan. Ada jualnya itu Pak, lewat Shopee pun bisa. Ya, kalau nggak salah penerbitnya itu Darul Haq, itu bagus. Ya. Kemudian setelah itu Pak, Bapak beli kisah-kisah para nabi dan rasul. Ya, kalau penerbitnya lupa, tapi sudah ada bahasa Indonesianya juga Pak ya. Kisah para sahabat itu, kalau saya lihat itu ada syekh orang Mesir itu bagus Pak. Ya, nama beliau itu Mahmud Al-Misri, Syekh Mahmud Al-Misri. Nah, jadi beliau punya buku sejarah para sahabat Nabi, mulai daripada
Khulafaur Rasyidin. Atau Imam Asyuti ada juga Pak, judul buku beliau Tarikhul Khulafa kalau bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesianya Sejarah Khulafaur Rasyidin. Ada juga, itu sudah ada terjemahan juga itu ya. Jadi Pak seperti itu, kita harus belajar gitu Pak ya. Harus tahu kita kisah-kisah ya para sahabat ya, para ulama. Sehingga apa Pak? Sehingga kita bisa kita ceritakan ke anak kita Pak. Sehingga kita pas anak kita mau bobo, mau tidur, kisahnya Pak, kisah ulama. Jangan pula kita bawa kisah maling kundang. Nggak jelas itu Pak, kebenaran sanadnya. Nggak ada referensi kitabnya itu. Kisah maling kundang, legenda, atau kisah tangkupan perahu. Kita bukan mengejek, bukan. Itu bagus, itu budaya negara kita. Tetapi ada yang lebih jelas kisahnya, ada kitab referensinya, ya kan? Jelas sanadnya bersambung gitu. Nah ini ya ini kisah Nabi aja dulu. Imam Ibnu Katsir Pak punya buku judulnya Qisasul Anbiya, kisah para nabi. Kemudian buku ini Pak ditahqiq, diteliti lagi oleh ulama di Saudi. Beliau buat judul Sahih Qisasul Anbiya. Sahih, hadis-hadis yang sahih aja tentang kisah para nabi. Itu sudah ada terjemahan Pak, harus dibaca itu. Karena nabi itu Masya Allah ada 25 kan yang ada kisahnya itu. Iya. Itu yang kita kisahkan kembali sama anak-anak kita Pak. Jangan kita kisah Petruk, kita kisahkan. Kisah Gareng yang enggak jelas itu Pak ya. Atau kisah Mak Lampir. Ya kan? Iya. Maka sudah saatnya Pak kita kembali belajar. Kita harus banyak membaca memang Pak ya. Ayat yang pertama saja turun apa Pak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, disuruh baca gitu. Kalau orang zaman sekarang kan enggak Pak, ya kan? Pada malas baca. Siapapun itu Pak ya. Tidak terkecuali saya juga gitu ya. Yang enaknya orang sekarang nengok video pendek. Video panjang enggak mau pula Pak ya, habis kota katanya. Yang maunya short ya, yang pendek-pendek yang 3 menit yang paling panjang, atau reel tuh ya. Semenit itu baik. Macam mana ilmu dapat tambah ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka budaya membaca itu harus ada Pak. Jangan kita kalah dengan orang non muslim. Saya pernah ke Singapura ya. Kan naik apa namanya itu kayak kereta cepat itu Pak. Orang non muslim waktu itu Pak, saya seksi pakaiannya. Ya kan sampai ke lutut ya celananya, tapi dia baca gitu Pak ya. Baca buku entah apa yang dibaca, entah novel enggak tahu. Tapi dilihat dari situ apa Pak yang kita ambil pelajaran apa? Orang non muslim aja mau baca gitu. Padahal bukunya enggak jelas, tak apa entah yang dibaca Pak ya. Kalau kita banyak sumber bacaan kita yang bermanfaat. Kenapa kita enggak buat waktu gitu ya? Sehari itu misalkan untuk baca 2 jam Pak ya. Dibuatkan jadwalnya Pak. Di manage ya kan. Kita atur betul waktunya gitu. Karena untuk belajar ini Pak butuh kita atur waktu kita. Sehingga kalau seandainya kita meninggal Pak, namun kita dalam jihad. Karena belajar ini juga jihad ini Pak. Iya, menuntut ilmu agama ini jihad. Sampai-sampai ya ulama salaf mengatakan barang siapa yang menganggap man za'ama anna talabal ilmi laisa jihadan faqad naqasa aqluhu. Kalau ada orang yang menganggap menuntut ilmu itu bukan jihad, maka sungguh telah kurang akalnya. Sedeng ya Pak ya. Jadi menuntut ilmu ini jihad. Nah, jadi jihad itu harus ada strategi Pak. Jadi menuntut ilmu itu harus ada strategi kita. Gimana kita ngatur waktu. Ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, "Wa man qara'a muqaddimatal juz'il awwali." Dan barang siapa yang membaca muqaddimah pendahuluan kitab beliau yang tadi Pak ya, pada juz yang pertama, wa qara'a ma katabahu min wa qara'a ma katabahu, dan membaca apa yang beliau telah tulis ya, man 'asya ba'dahu min abna'ihi, dan yang hidup setelah beliau daripada anak-anak beliau, maksudnya anak di sini Pak termasuk anak muridnya juga ya. Fil juz'i tsani, pada juz yang kedua, wal ishrina fil juz'i tsani wal ishrina, dan sampai pada juz yang ke-22, ya arafa umuran jalilatan anis syekh, maka dia akan mengetahui ya kan sesuatu hal yang besar, yang agung tentang syekh.
Karena dia menulis kitab ini panjang sekali Pak. Sampai berapa jilid? Sampai Atsani wa Ishrin, sampai 22 jilid. Ini luar biasa itu. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebelum kita bahas sedikit ya pembahasan kita malam hari ini, mungkin ada di antara para ikhwan akhwat ya, mungkin bertanya-tanya kenapa kita langsung kajian, kok nggak sholat sunnah lagi? Karena memang Rasul bersabda dalam Sahih Bukhari, penggalan terakhir ya, hadisnya panjang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna afdhalus salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubata. Karena sesungguhnya solat yang paling utama, yang paling besar pahalanya adalah solat di rumah, kecuali solat wajib. Jadi kalau solat sunat Pak, hukumnya yang paling afdol di rumah. Berapa keutamanya? 25 derajat kalau kita solat di rumah, apalagi enggak dilihat oleh orang. Karena dalam hadis yang lain Nabi mengatakan sholatul mar'i min haitsu la yarahun nas. Seseorang sholat sunnah enggak ada orang lihat di rumah dia. Afdol, ini lebih utama daripada sholat sunnah orang nampak di masjid 25 kali derajat. Ya, khamsa wa ishrina darajah. Nah, itu. Jadi kalau kita sholat berjamaah di masjid, di sholat wajib ini dibandingkan sholat di rumah 25 derajat juga. Nah, kalau sholat sunat di rumah dibanding di masjid 25 juga rupanya. Ini Bapak Ibu ya tentang keutamaannya. Tapi Pak Ustadz kalau di rumah bawaannya malah sholat ya nggak apa-apa di masjid kalau gitu. Ya. Tapi kalau kita sholat sunatnya nanti ya harus sholat sunat ya Pak ya. Iya. Jangan pula enggak pula gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu hadisnya Pak, hadis Sahih Al-Bukhari. Apa ya? Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sesungguhnya salat yang paling utama itu salat seseorang itu di rumahnya, kecuali salat wajib. Jadi berapa keutamaannya dalam hadis lain? Ya Pak ya? 25 derajat. Nah, ini Bapak Ibu, apalagi salatnya enggak ada orang yang lihat gitu Pak ya. Dia menyembunyikan amalnya, karena amal setiap orang nggak ada yang lihat orang, maka akan semakin jauh dari ujub dan riya. Ya, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Jadi buku beliau yang tadi ya Pak, ini syarahnya lagi, ya syarahnya. Kalau matannya 21 juz ya. Wal kitabu yaqa'u fi arba'atin wa ishrina juz'an. Ini syarahnya. Ini buku yang beliau tulis oleh Syekh siapa namanya tadi Pak? Syekh siapa? Ahmad Abdurrahman Al-Banna. Ahmad bin Abdurrahman Al-Banna. Jadi buku syarah beliau itu Pak terhadap susunan ulang Musnad Ahmad, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Ya kan, matannya beliau susun ulang 22 jilid, syarahnya sampai fi arba'atin wa ishrina juz'an ya, sampai 24 juz. Juz itu jilid lah kalau bahasa kita Pak. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Mata syekhu, beliau meninggal rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Wa qad intaha ilal juz'i tsani wa ishrin, namun enggak sampai selesai Pak, targetnya rupanya 24 ini. Namun beliau sudah meninggal, namun sudah selesai sampai ke juz 22 min ghayatil amani, dari syarahnya ya, yang judulnya ghayatul amani. Dalam naskah yang lain judulnya bulughul maani. Iya, jadi beliau selesai pada menjelaskan keutamaan sahabat. Jadi bukunya ini Pak juga penjelasan tentang sanad-sanad perawi hadis. Itu sahabat sanad yang pertama, Tobaqatul Ula, karena sanad itu Pak ada tingkatan-tingkatannya. Kalau dalam istilah ahli hadis dengan tobaqoh. Tobaqoh yang pertama itu sahabat. Kemudian tobaqoh tsaniyah itu tabi'in. Nah, gitu. Sampai bersambung, musalsal hadisnya, bersambung dia, muttasil. Nah, gitu.
sampai pembahasan tentang inda dzikri fadaili Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Jadi beliau wafat ketika ini, masya Allah beliau Pak ya. Jadi beliau nulis buku ini sepanjang hidupnya gitu. Sampai meninggal beliau belum selesai gitu, ya kan? Masih pembahasan tentang keutamaan sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Wa kanat wafatuhu rahimahullah taala, dan wafatnya beliau Syekh Ahmad ya Abdurrahman Al-Banna ini, ayahnya Hasan Al-Banna ini, wafatnya beliau itu adalah Zuhra Al-Arbi'ai, pada waktu zuhur hari Rabu tanggal 8 Jumadil Ula tahun 1300 ya 78, al-muwafiqu yang sesuai dengan tanggal 19 November 1158. Jadi beliau pas meninggal anak belum lahir Pak, karena saya lahir itu 1990 ya, afwan 90 Pak, 1989. Nah, kalau beliau wafatnya 1958. Jadi waktu ini Pak, masa-masa ini PKI belum Pak ya, karena PKI 1160 berapa Pak? PKI? Pokok PKI 60-an lah gitu. Jadi udah lama beliau ini meninggal ya Pak ya. Belum lahir saya lagi, beliau udah wafat gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, beberapa tahun ini sudah kemerdekaan kita lah ya. Ya 10 tahun ya Pak ya. Ya, kemerdekaan kita 1945. Beliau 13 tahun lah. Beliau wafatnya 1958 miladiah itu. Yaitu ba'da wafati waladihi Syekh Hasan Al-Banna ya. Rahimahullah biqarabati 10 awam. Jadi beliau ini rupanya wafat setelah wafat anaknya Syekh Hasan Al-Banna rahimahullah. Jadi Hasan Al-Banna rahimahullah itu wafat biqarabati ya kan 10 awamin ya, 10 tahun sebelum wafatnya beliau. Jadi anaknya duluan wafat Pak. Jadi Hasan Al-Banna wafat berarti tahun 1000 berapa itu? 1958 itu 48 ya, kurang aja 10 Pak ya. Jadi anaknya meninggal 1148 ya. Namun di ikhwanul muslimin kita tahu Pak ya, ada penyelewengannya. Namun di situ pun ya, dalam kemerdekaan kita ada juga sumbangsinya Pak ya. Nah, sumbangsinya apa? Karena Hasan Al-Banna ini termasuk orang yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu ya. Iya, kebaikannya ada juga gitu Pak ya. Jadi kalau ada kebaikannya ya untuk Indonesia itu sejarah lah gitu Pak ya. Ya tetap kita nggak boleh kita hilangkan juga gitu ya. Nah, dia termasuk menurut sejarah gitu Pak ya. Termasuk dia dan jamaahnya mengakui kemerdekaan Indonesia, ya kan? Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada orang yang mengatakan Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia, itulah rombongan Hasan Al-Banna ini. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia meninggal ya 10 tahun sebelum ayahnya Syekh Ahmad Abdurrahman Al-Banna meninggal. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian beliau ini kanat hafilatan bil juhudil ilmiyati al-wadihati. Beliau itu adalah sangat besar usahanya, juhudnya. Juhud itu Pak, usaha. Di dalam ya menyebarkan ilmu gitu ya, ilmiahnya. Karya ilmiahnya itu sungguh dalam hal ilmiah beliau Masya Allah juhudnya, usahanya itu sangat besar. Wa qad bada'a rahimahullah fi kitabihi sanata, dan beliau itu sudah memulai menulis itu pada tahun 1340 Pak. Nah, beliau meninggalnya tahun berapa Pak? 1378. Nah, beliau sudah mulai nulis kitab ini. Berarti luar biasa lama gitu Pak ya. Lil hijrah, tahun hijriyah. Wa Syekhu Hasan ya, wa Syekhu Hasan bin ya Sittis Sinina. Ketika itu anaknya Syekh Hasan Al-Banna ini Ibnu Sittis Sinin ya, berusia 6 tahun. Nah, beliau sudah mulai menulis gitu. Sudah sibuk dalam ilmu gitu.
Wantaha min tabyidil fathi rabbani, kemudian beliau selesai ya daripada menulis garis besar lah gitu dari kitab beliau Fathur Rabbani ini pada tahun 1352 Hijriah. Ai maka sa'ahda asyara aman hijriyan fi zalik. Jadi beliau menghabiskan 11 tahun dalam menulis kitab itu, Pak. Lama atau sedikit waktu 11 tahun, Pak? Iya, itu nulisnya aja, belum kita bacanya kan gitu ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting, Pak, kita mengambil ilmu yang ada di kitab itu yang dinukilkan oleh penulis kitab ini. Qala Syekh rahimahullahu taala fi Fathil Rabbani, berkata Syekh pada kitabnya Fathul Rabbani ini kan penulisan ulang gitu ya, pentertiban ulang terhadap kitab Musnad Imam Ahmad ini. Beliau buat lagi judul kitabnya Al-Fathul Rabbani. Jadi pada halaman ke-73 pada jilid yang ketiga beliau berkata di kitabnya ini, ahadisul babi, hadis bab tentang masalah tabaruk ini ya kan, tadullu ala tahrim ittikhadil masajidi alal quburi was salihin, menunjukkan akan haramnya hukum ya, hukumnya haram gitu, Pak. Apa itu? Ittikhadil masajidi, membuat masjid alal qubur, di atas kuburan. Jadi berdasarkan hadis dalam Musnad Imam Ahmad, karena salah satu referensi hadis kita, Pak, selain Bukhari Muslim Kutubus Sittah ya kan, juga referensinya Musnad Imam Ahmad ini termasuk ya, Pak ya. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Pak, Imam Ibnu Katsir itu sangat ya mendahulukan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad ini. Ya, bahkan beliau menurut cerita gitu ya, hafal Musnad Imam Ahmad ini. Nah, ini luar biasanya, Pak. Jadi ya dalam kitab beliau ini hadis-hadisnya itu menunjukkan hukumnya haram. Apa itu, Pak? Membangun masjid di atas kubur. Al-anbiya, orang-orang para nabi, was-salihin, dan orang-orang saleh. Kubur nabi saja haram, apalagi yang di bawah nabi kemuliaannya, ketakwaannya. Ya kan? Ya Habib, Syekh, Kiai, itu tidak kita ragukan lagi, Pak, kedudukan mereka di bawah nabi. Nabi maksum, bebas dari dosa, mereka enggak gitu ya. Nah, sedangkan nabi saja enggak boleh dibuat masjid di situ. Nah, supaya Allah menolong kita itu jauhkanlah ya membangun masjid di kuburan itu. Ya kan? Karena itu ya bisa melemahkan keimanan kita umat Islam. Nah, kemudian juga akan menghambat pertolongan Allah, karena Allah itu menolong orang-orang yang menolongnya gitu. Kita dulu nolong agama Allah dengan apa? Jauhi syirik. Karena Allah janji, Pak ya, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Itu janji Allah. In itu apabila itu in syartiyah, ini syarat. Syarat pertolongan Allah itu kalau kita tolong agama Allah. In tansurullaha, kalau engkau tolong agama Allah, ya kan? Maka yansurkum, Allah akan menolong kalian, dan Allah akan kokohkan, menangkan kalian. Allah kokohkan kaki-kaki kalian gitu. Allah menangkan kalian. Namun sebaliknya, kalau kita enggak menolong agama Allah, kita masih ya meyakini hal yang syirik ya, tentu Allah marah murka sama kita. Allah enggak tolong kita, itu yang takutnya kita. Maka diri yang dimuliakan oleh Allah itu masukan kita. Karena saya kaget juga, Pak ya, ketika tahu itu kan. Ngeri sekali, Pak, kuburan besar itu. Sampingnya masjid ya. Nauzubillahi min zalik ya. Itu mungkin orang yang jahilnya ya, oknum. Maka kewajiban kita mengingatkannya dengan hikmah ya. Nah, tinggalkan hal yang seperti itu ya, karena itu tidak akan menguatkan kaum muslimin, malah itu akan melemahkan kaum muslimin. Wallahu taala a'lam bissawab. Baiklah, karena sudah hampir masuk jam 8 kurang 5 menit, jadi kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.